Halo, selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar ya. Pelajaran kita tentang bab 10 belajar peduli. Nah, saya percaya kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, peduli dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya mengindahkan, memperhatikan, dan memberikan rasa empati, simpati, dan turut merasa, turut mengalami, ya turut juga merasa setuju dan memberikan pengorbanan kepada orang lain. Nah, dalam Alkitab Yesus menunjukkan sikap peduli. Dalam keseharian kita juga banyak hal yang menunjukkan sikap-sikap peduli. Nah, sikap peduli ini harus ditanamkan sedari kita kecil. Dalam keluarga sebagai orang Kristen, yang paling besar yang menjadi teladan kita adalah Yesus. Apa sih contoh-contoh sikap peduli? Contoh, tetangga kita ada yang mengalami musibah, banjir, kebakaran, atau seperti sekarang COVID ya. Nah, saat tetangga kita COVID, Pak RT mengkoordinir untuk pengumpulan dana supaya terfokus pelayanan perawatannya yang lagi isolasi di rumah. Jangan sampai ada dari antara keluarga yang tidak memberikan rasa empati dan kepeduliannya terhadap keluarga tersebut. Sangat dekat ya di sekitar kita. Nah, dalam masa-masa pandemi ini yang paling dibutuhkan adalah kita buktikan bahwa Tuhan itu telah memberikan kita contoh atau teladan supaya kita peka rasa peduli, sebab Tuhan sendiri yang telah menanamkan benih peduli itu kepada kita, bukan karena usaha manusia, tetapi Tuhan sendiri menaruh benih di dalam hati kita supaya kita hidup dalam mengasihi. Nah, Yesus menunjukkan sikap peduli dalam tokoh-tokoh lain juga. Nah, mana sih sikap-sikap peduli dalam Alkitab? Contohnya, Yesus peduli kepada orang banyak, memberi makan 5.000 orang. Yesus peduli kepada anak kecil yang dilarang datang. Dia berkata, jangan engkau melarang anak itu datang kepadaku, biarkan mereka datang. Yesus peduli kepada orang buta, di jamanya lalu melihat. Yesus peduli kepada orang lumpuh, di jamanya mereka berjalan. Yesus peduli orang yang kerasukan, dia mengusirnya. Banyak ya dalam Alkitab. Yesus peduli kepada orang Samaria yang dikucilkan karena dianggap kota itu kota berzina. Tetapi Yesus menunjukkan sikap kasihnya kepada seorang perempuan dari Samaria di tepi sumur. Nah, Yesus peduli kepada pemungut cukai seperti Zakeus yang memanjat. Yesus sendiri yang minta datang ke rumahnya, bisa duduk bersama. Nah, dalam perjanjian lama juga bapak-bapak iman kita, Bapak Abraham, ya dia peduli kepada Lot. Dia bawanya Lot serta keponakannya bersama dengan dia pada waktu Sodom dan Gomora hancur, dilululantahkan Tuhan. Kemudian Yonatan anak Raja Saul sangat peduli kepada Daud, padahal Saul itu sangat memusuhi Daud, tetapi karena Saul adalah teman Daud, Yonatan melindungi Daud dari rencana jahat dari papanya yang akan membunuh Daud, sehingga Yonatan memberikan kepada Daud pendapat supaya pergi ke negeri asing, dan dia pergi lari ke Gua Adulam, ya, dan di sana dia bersembunyi. Bukan hanya itu saja, Yonatan sahabat sejatinya, dia peduli pada waktu papanya itu sudah berreka-reka yang jahat kepada Daud. Yonatan memberikan pakaian perang kepada dia. Nah, itu pengorbanan, pengabdian, ya, kemurahan hati. Nah, Daud mengalami kemurahan hati Yonatan saat bapaknya Saul itu berbuat jahat kepadanya. Dan Daud pun selamat dalam 1 Samuel pasal 20. Paulus juga di Alkitab, dia dengan peduli kepada orang lain saat dia memberitakan Injil. Ya, dia berani mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya supaya semua orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia sangat sedih kalau orang itu tidak memperoleh kepastian keselamatan. Maka Paulus itu setelah ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia keliling-keliling untuk memberitakan Injil. Nah, peduli itu yang ketiga harus tidak memandang bulu, ya, tidak melihat kelasnya, tidak melihat sukunya, tidak melihat kaya miskinnya, semua sama. Nah, kehormatan seorang percaya adalah rasa kepeduliannya. Nah, kehormatan kita diletakkan di situ. Kita peduli kepada orang lain. Jadi kita meneladani Tuhan Yesus dalam hal kepedulian.
Nah, pada waktu meletusnya gunung-gunung berapi, gunung di Sinabung, itu banyak orang yang mengirimkan bantuan cukup besar ya, baik pemerintah, baik juga masyarakat di sekitar, orang-orang dermawan yang banyak mengirimkan bantuan. Nah, kepedulian itu tidak membedakan, memihak pada status sosial, sama rata, mau kaya mau miskin, putih hitam, Kristen, Islam, Buddha, apapun agamanya, sukunya, tidak boleh dibeda-bedakan. Sebab apa? Tuhan Yesus menciptakan semua orang sama, tidak ada perbedaan. Nah, ketika manusia berbeda adalah prinsip dan keyakinan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus justru membuktikan bahwa sebagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya menyelamatkan kita,